Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kesempatan yang sangat baik di bulan Ramadan, dan malam ini memasuki malam yang kelima. Saya bertugas di Masjid Al-Ikhlas BSD Sektor 16. Namun karena PSBB, saya kirim video ini kepada jamaah. Semoga tetap mengisi, memberi nutrisi, dan memberi amunisi kepada jamaah sehingga hati, jiwa, pikirannya terisi dengan cinta dari asyik untuk jamaah semuanya. Sebelum saya lanjut, minta tolong ya, di like, subscribe, dan di share. Nyalakan loncengnya biar lebih manfaat, dan bantu sedekah dengan subscribe. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah berikan nikmat yang luar biasa meski dalam situasi seperti ini. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari kiamat kelak. Amin. Tema kita malam ini yaitu tentang 3 amal yang mendatangkan derajat yang tinggi dan Allah bangunkan suatu istana yang megah di surga. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man sarrahu an yusrafa lahu bunyan wa tarfa'u lahu darajat." Maukah engkau aku tunjukkan, aku tunjukkan seseorang yang akan dibangunkan istana di surga dan diangkat derajatnya yang tinggi, wa turfa'alahu darajat. Yang pertama, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, fal ya'fu amman dolamahu, maka maafkan orang yang mendoliminya, wal yu'ti man haramahu, beri, sedekahi orang yang pelit kepadanya, dan wal yasil man qata'ahu, menyambungkan orang yang terputus. Sidang tarawih Allah muliakan, 3 perkara ini saya jelaskan sedikit karena memang waktunya enggak panjang ya, sedikit tetapi mendapat nilai yang besar. Mansaruhu, siapa orang yang ingin diberi oleh Allah anyusukalahul bunyan, suatu bangunan yang tinggi di surga, wa turfa'alahu darajat, dan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang pertama adalah maafkan orang yang mendoliminya. Maafkan orang yang mendolimi kita. Orang-orang yang dolim kita maafkan. Orang-orang yang membenci, yang membuli, orang-orang yang marah, orang-orang bermasalah, kita maafkan. Hilangkan dendam. Maka memaafkan itu artinya adalah menghilangkan masalah dia, menutup apa yang menjadi masalah dia kepada kita. Memaafkan berarti menghilangkan masalahnya kepada kita, marahnya kepada kita, dosanya kepada kita. Memaafkan berarti melepas semua kesalahan dia kepada kita. Kita lepas, kita beresin. Memaafkan. Terlebih ini orang mendolimi kita, memang berat, tapi itulah Allah kasih pahala besar. Orang yang mendolimi kita, kita maafkan. Bisa apa enggak? Bisa kalau mau.
Ini soal kemauan, bukan soal yang lain. Tapi Pak, kita kan sakit hati, kita kan didolimi, kita kan dibenci, kita dia marahi. Bodoh. Tugas kita adalah berbuat baik. Tugas kita memberi maaf. Tugas kita adalah memotivasi. Tugas kita mendidik mereka. Tugas kita mendoakannya, bukan dendam. Tugas kita adalah tidak sama dengan dia, yaitu membenci, memarahi, memaki, dan menista kita. Bukan. Itu tugas dia. Dan tugas kita sekarang maafkan dia dan memberi nasihat kepadanya. Apa bedanya kalau ada orang jahat kita ikut jahat? Apa bedanya kalau orang benci kita benci? Apa bedanya kalau dia marah kita ikut marah? Apa bedanya kalau mengatai kita ikut mengatainya? Kita tidak beda dengan dia. Maka kita sekarang beda, yaitu maafkanlah. Maafkanlah, maafkanlah. Maafkan saja. Tapi kan berat. Tapi kan bisa. Jadi bukan soal berat, tapi soal mampu, soal bisa, soal mau. Insya Allah bisa. Satu, maafkan. Kata Rasulullah SAW, orang maafkan adalah Allah akan tambah kemuliaan insya Allah. Ma zadallah bi'afin, ma zadallah abdin bi'afin ila izzah. Maaf kalau salah. Ma zadallah, Allah tidak akan menambah ya seseorang hamba. Ma zadallah abdin bi'afin, Allah tidak akan menambah kemuliaan seorang hamba illa izzah, kecuali Allah tambah dengan kemuliaan di dunia juga kelak di akhirat. Allah tidak akan menambah seorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan. Itu maksudnya ya. Ma zadallah, ya, Allah akan menambah hamba, seorang hamba bi'afin, yang memaafkan, illa izzah, kecuali hamba itu memaafkan, Allah akan berikan kemuliaan. Satu. Yang kedua, wal yu'ti man harumahu, memberi kepada orang yang pelit, bersedekah kepada orang yang pelit. Mungkin keluarga, mungkin orang tua, naudzubillah, mungkin tetangga. Beri saja, sedekahi saja. Mereka tidak pernah memberi, kita beri saja. Mereka tidak ngasih, kita kasih saja. Mereka tidak mengayomi, kita ayomi saja. Mereka tidak bersedekah, kita sedekahi saja. Tugas kita memberi, bersedekah padanya. Jangan sampai menyesal harta-harta hancur menjadi malapetaka. Harta menjadi binasa dan menghancurkan kita kelak. Maka usahakan sedekah. Dan yang hebat sedekah itu mengangkat derajatnya, ya, yaitu sedekah pada orang yang tidak pernah memberi kita, yang pelit pada kita, yang jarang beri, kita sering beri kepada mereka. Ya, mana qasad bisodakoh min mal, atau mana qasad min mal bisodakoh, tidak akan berkurang harta yang dijadikan sedekah, justru Allah akan menambahnya. Ziyadah. Allah akan menambah, Allah tidak akan mengurangi harta yang disedekahkan. Justru Allah akan menambah orang yang mensedekahkan hartanya. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Maka sedekah. Setiap pagi malaikat turun ke bumi. Yang pertama mendoakan orang yang sedekah agar Allah tambah dan berkah. Dan yang kedua mendoakan agar yang tidak sedekah itu bangkrut, pelit, hancur. Naudzubillah. Kita pilih setiap pagi sedekah. Sedekah 1.000, 200.000, 100.000, silahkan monggo. Sedekah. Insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menolong orang yang susah, maka Allah akan mudahkan urusannya dengan baik. Luar biasa. Wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhi. Itu yang kedua. Sedekah kepada orang yang pelit, Allah akan angkat derajat, Allah kasih bangunan di surga. Yang ketiga, wal yasil man qata'ahu, yaitu
mempertemukan, menyatukan orang yang berselisih, menyambungkan orang yang terputus, mendamaikan orang-orang yang sedang berperkara, mendamaikan orang-orang yang punya masalah, mendamaikan dua orang, dua kelompok, dua keluarga yang berseteru. Mungkin antara adik kita dan kakak kita, mungkin orang tua, mungkin orang mertua dan orang tua kita satukan dan kita menjadi perekat, menjadi lem, bukan jadi kompor, menjadi penyatu, bukan pemecah. Bisa, pasti bisa kalau kita mau, dan Allah memberi jalan kemudahan untuk kita. Satukan, damaikan, ya, dan mendamaikan itu pekerjaan yang sangat mulia. Mungkin kita nanti akan dibenci oleh keduanya, nggak apa-apa. Yang penting kita adalah berbuat baik. Yang penting kita mendamaikan mereka, menyatukan mereka dengan kekuatan cinta dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya, sempit sedikit tapi berharap luas manfaatnya dan menginspirasi untuk kita semua agar satu, senang memaafkan, dua, senang bersedekah, tiga, senang memadukan, menyatukan orang yang terpecah, menyambungkan orang yang terpisah, terputus, dan menguatkan silaturahim orang-orang yang sudah baik dibaikin lagi, yang putus disambungkan lagi. Semoga jadi kekuatan cinta kita. Lalu Allah akan berikan kemuliaan dan bangunan istana di surga. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, ya. Bantu saya, insya Allah manfaat luas dan luar biasa. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum. Semoga berkah untuk saya dan untuk Anda semuanya. Kemudian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walidah. Assalamualaikum.